Ibunya Farhan, Mangga. Nih mukanya udah muka kusut. Keterangan awal. Ibu Nadia ini anaknya kembar, Farhan sama Farhana. Datang ke saya zaman dulu, terus ngilang, terus datang lagi, terus ngilang gitu. Sampai akhirnya ngomelin, ibu maunya apa sih? Gitu. Baru akhirnya dia di sini, terus pas udah jadwalnya, udah waktunya, saya pengen sekolahin anak saya cuma pesan satu, jangan sekolahin bareng sama si kembar. Alhamdulillah manut. Jadi si Farhana saya bilang, ini ibaratnya ibu bukan bukan anak kembar tapi dua anak yang berbeda. Alhamdulillah manut. Yuk, mari. Mau cerita apa nih? Assalamualaikum Bu, sehat ya Waalaikumsalam. Bu. Insya Allah. Jadi gini Bu, masanya tuh lagi mau nanyanya bingung. Memang kan tadi Ibu bilang kalau seandainya kita komunikasi, eh, jangan sampai kita koreksi kesalahan jawabannya. Ya, jadi kita lanjut aja. Minimal paling nggak tanya ulang atau apalah kadang gitu. Nah sekarang nih masanya dia kita ajak komunikasi, Farhan itu diajak komunikasi, tapi dia keseringan. Sekarang tuh udah tahu, jadi langsung kerjain. Udah tahu langsung kerjain tapi Umur nggak mau berapa salah. Farhan? 10, 9. 9 Februari nanti 10 ya. Kan? Jadi, ya jadi sekarang itu di sekolah pun gitu, jadi kalau eh, temennya ngomong gini tidak taruh, jadi daripada dipinjam sama temennya mainan tidak taruh, jadi temennya pada nanya nanya Farhan itu mainan apa, tidak taruh, pokoknya nggak usah pinjam, menurut dia mungkin gitu, nggak usah pinjam, nggak usah nanya, taruh. Jadi dia bilang langsung nggak usah taruh. Kalau saya bilang misalnya Farhan habis ini gini-gini ya, dia kerjain gini-gini, tapi nggak mau nyaut, dia tinggalin kita, tapi dia kerjain. Tapi nanti kita harus lihat, loh kok yang ininya enggak gini, dia kerjain, tapi nggak saut lagi. Nah itu sebaiknya komunikasi itu terus kita tanyain atau ya udah biar begini juga nanti ada masanya. Oke. Masanya, oke. Setiap masa tuh ada tugas perkembangan, ada masalah. Biasanya menjelang 7 tahun itu eh, angin puyuh, chaos. Karena anak-anak umur 7, nggak usah ngomongin yang anak yang autis ya. Anak umur 7 tuh belagu. Berasanya udah bisa, padahal nggak bisa apa-apa. Pokoknya zaman dimana orang tua pengen, nyebelin banget, gitu kan. Terjadi lagi umur 10. Aduh, kalau udah umur 10 nih, bocah-bocah di sini. Ntar umur 13, uring-uringan, sensi, dikasih tahu marah-marah. Gitu terus. Nah, ini kan makanya tadi saya tanya, umurnya berapa? 10, 9. Februari 10. Emang lagi masanya ngeselin belagu. Ditambah lagi satu, jangan lupa. Dia kan spektrum. Masalahnya anak spektrum apa? Komunikasi, social interaction, ya kan? Jadi kental nih. Nah, sekarang pilihan kita apa? Kita kasih tahu, nggak sopan kayak gitu, nggak boleh. Kan ada temen mau ngobrol. Nggak boleh begitu, kamu harus dengerin. Jawab yang baik. Itu. Jadi sama seperti kita ngasih tahu Farhana, how to have a social life. Mau nggak mau lah, wong dia bersekolah. Kita kan sekarang menghadapi zaman edan, di mana ada orang nggak enak, nggak suka sedikit main tabok. Jangan sampai dia berkembang, boleh jadi orang yang ngeselin. Nah, susah loh Bu. So, Bu, karena memang dia sedikit kalau kita terus dan misalnya dipaksa, Fan jawab dulu baru kerjain. Kita ngomong gitu, uring. Nanti Iya, dia jadinya marah. iya, Mm-mm, susah. mm-mm. Makanya kan saya bilang Malah nggak susah loh dikerjain Bu. kadang-kadang. Heeh. Ya. Jadi mungkin saatnya harus timingnya, momentumnya harus pinter-pinter. Kayak kita ngadepin anak remaja gitu. Kita kalau setiap saat kita ngasih nasihat, yang ada mereka kabur dari rumah. Biasanya kan gitu. Nah, bisa jadi lagi santai, lagi apa, kita ngobrol, kita ngasih tau kalimat pendek. Farhan, kalau Umi ngomong gini, nggak boleh gini ya. Dah, lewat aja, nggak usah dibahas lagi. Tapi pada saat sedang terjadi, jadi ini ada dua tugas. Dia harus ngerjain, terus ibu minta dia jawab. Buat dia mungkin itu overwhelming, a bit too much. Jadi kalau ibu mau dia ngerjain, nggak usah nyaut. Tapi ada checklist, kerjain semua.
Kamu checklist di situ, gitu. Tapi dalam situasi lain seperti orang nanya dia harus jawab. Gitu. Jadi kita bedain nih target. Nggak bisa juga mereka yang bermasalah di social communication itu terus-menerus tektok-tektok. Itu lebay buat dia. Ya kayak saya misalnya, terus-menerus berada di, saya pernah ya, nih gosip, ke Pasar Jatinegara. Aduh ya Allah, ramenya bukan main saya rasanya. Gitu ya. Orang udah gitu, orang bawa tekstil, bak buk gitu. Saya kalau suruh terus-menerus gitu ya mati saya. Karena itu beyond my capacity, saya nggak sanggup. Nah, dalam halnya anak-anak kita, memang kelemahannya itu social communication. Jadi waktu zaman dulu belum ada DSM-5 itu dibagi 3 kan, triad. Interaksi, komunikasi sama perilaku repetitif, perilaku yang khas mereka. Sekarang di DSM-5 dijadi 2, social communication sama perilaku. Karena social communication itu nggak bisa komunikasi sendiri, terus social sendiri nggak bisa. Ada faktor interaksinya yang dia males. Kalau kita diemin, dia memilih untuk gue sendirian aja deh. Ada yang kayak gitu. Nah, masalahnya kan kalau Farhan kan memang dia ada di sekolah di mana berteman. Sama seperti dulu juga Bu Utari concern tentang Banu. Kok dia gimana cara ngajarinnya supaya dia tahu bahwa kadang-kadang kita butuh temen gitu. Jadi ada topik-topik kayak gitu memang. Nah, bahayanya adalah Bu Nadia lagi di fase di mana nih anak tahu mau umur 10 kan. Ujiannya di situ. Sabar. Jadi Sabar. ada nanti kadang lanjut, berarti ada nanti, ya udah nggak apa-apa selagi dia kerjain. Tarik ulur. Dan pada saat dia harus ngerjain sesuatu, kasih aja checklist kotak-kotak. Semua ya, Farhan. Nggak boleh ada yang kelewat ya. Dia nggak nyaut, nggak apa-apa. Tapi ada kalanya di mana, Farhan, Umi mau nanya. Jawab ya. Jawabnya pelan-pelan aja, nggak usah pakai marah. Itu. Ya. Susah. Ini susah Coba Bu. banget. Harus dicoba. Masih panjang perjalanan. Sekarang dia Ya, kelas berapa? SD kelas berapa? kelas 2. Kelas 2. Kalau Farhana kelas berapa? 4. Sip, keren. Ya. Terima Oke, kasih banyak Bu. sama-sama. Tekan lonceng, tekan subscribe, dan kita jumpa lagi setiap Selasa dan Jumat. Bye.